Selamat pagi dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ali Wafa Septian dari mahasiswa Ubaya yang sedang mengambil mata kuliah komunikasi bisnis. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi UMKM agar tetap bisa survive dalam menjalankan bisnisnya pada masa pandemi COVID-19 ini. Di sini, saya akan memberikan contoh real bagaimana strategi UMKM kerupuk ikan yang ada di Desa Windorejo untuk bisa tetap survive dan menjalankan bisnis pada pandemi COVID-19 ini. Deskripsi. Kerupuk ikan tenggiri merupakan salah satu cemilan yang diproduksi oleh UMKM yang ada di Desa Windorejo. Usaha kerupuk ikan ini mempekerjakan ibu rumah tangga dan anak muda yang tinggal di sekitar lokasi UMKM. Upah yang diterima oleh pekerja dalam satu hari sekitar 80-100 ribu, tergantung pada bagian mana ia bekerja. Keseharian yang dilakukan oleh pekerja UMKM seperti membersihkan ikan, membuat adonan, dan menggoreng. Dalam satu UMKM bisa mempekerjakan 15-30 orang. Strategi yang diterapkan oleh UMKM kerupuk ikan tenggiri untuk survive di tengah COVID-19 ini. 1. Mengurangi pembelian bahan produksi. Yang dimaksud di sini adalah yang sebelumnya memberi bahan produksi secara banyak, kita harus mengurangi bahan pembelian produksi sampai setengahnya, dikarenakan pada saat COVID-19 ini, penjualan pasti akan mengalami penurunan pesanan. Nomor 2, memberhentikan sementara karyawan yang tidak terlalu berkontribusi. Pada kasus seperti ini, kita tidak boleh langsung memberhentikan karyawan, karena itu juga akan merugikan kedua belah pihak apabila karyawan tersebut diperlukan lagi pada masa yang akan datang. Memberhentikan karyawan sementara bisa dilakukan agar untuk nanti setelah COVID-19 ini selesai, bisa merekrut karyawan yang telah dikeluarkan tadi. Dan yang ketiga, memproduksi sesuai pesanan. Jika sebelumnya kita memproduksi kerupuk ikan tenggiri ini secara banyak ataupun secara jumlah yang tidak terbatas karena pemasarannya itu dilakukan oleh door by door ataupun toko ke toko, itu di sini kita harus melakukan memproduksi sesuai pesanan, dikarenakan tidak semua toko di masa pandemi COVID-19 ini bisa menjual sesuai target yang dilakukan sebelum masa COVID-19 ini. Nomor 4, mempromosikan produk di lapak online. Yang dimaksud di sini adalah jika sebelumnya mereka melakukan penjualan hanya via offline ataupun dari warung, dijual di warung, dijual di UMKM agar dijual lagi. Ini di sini kita harus bisa menjual pada marketplace atau dijual secara online seperti di pemasaran di Shopee, di Lazada, dan lain-lain. Itu juga bisa meningkatkan pesanan kita pada COVID-19 ini. Selanjutnya, menunda rencana untuk melakukan ekspansi. Ekspansi merupakan bagian penting dalam dunia bisnis, dikarenakan kita melakukan pelebaran pada dunia bisnis kita. Tetapi pada masa COVID-19 ini, ekspansi tidak disarankan, dikarenakan itu membutuhkan biaya yang sangat banyak dan mahal. Selanjutnya,
melakukan kerjasama promosi dengan pebisnis lain. Yang dimaksud di sini adalah UMKM kerupuk ikan di Desa Windurjo ini sangat banyak, tidak hanya satu atau dua UMKM saja. Menjalin kerjasama promosi dalam pebisnis lain tentu sangat penting bagi kelanjutan bisnis kita, seperti kita bisa mengikuti jejak pebisnis UMKM kerupuk ikan untuk mengembangkan bagaimana produknya nanti setelah COVID-19 ini. Selanjutnya, membuat produk baru yang bisa menunjang pada saat COVID-19. Pada saat seperti ini, produk yang sangat laris di pasaran adalah produk kesehatan yang bisa memperkuat imun tubuh. Karena virus COVID-19 menyerang imun tubuh yang lemah dan orang tua lanjut usia. UMKM bisa berganti membuat produk kesehatan seperti produk yang terbuat dari jahe, ginseng, ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan kesehatan. Karena di sini sebagai UMKM harus bisa melihat peluang dalam kondisi apapun. Kontribusi UMKM kerupuk ikan tenggiri kepada masyarakat sekitar untuk mencegah persebaran COVID-19. Pada saat seperti ini, kita tidak boleh hanya menguntungkan pada bisnis kita sendiri. Kita harus melakukan promosi sosial seperti yang dilakukan oleh UMKM kerupuk ikan di Desa Windurjo ini. Seperti 1. Membuat banner tentang bahaya persebaran COVID-19 dan himbauan untuk menjaga jarak dan selalu cuci tangan. 2. Menyediakan tempat cuci tangan di setiap spot yang biasa terjadi keramaian. 3. Menyediakan tes rapid gratis pada karyawannya. 4. Membagikan masker kepada masyarakat setempat. Selanjutnya, 5. Menyediakan hand sanitizer di setiap pos penjagaan ataupun keluar masuk penduduk setempat. Oke, terima kasih sudah diberikan waktu untuk mempresentasikan tentang strategi UMKM untuk bisa survive dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Saya berharap bagi semuanya untuk menjaga kesehatan dan selalu menjaga jarak ataupun memakai masker setiap keluar. Oke, terima kasih untuk waktunya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat.